Dengar ya? Selamat malam kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung. Malam ini aku mau bahas soal cognitive bias, karena ini tuh sebenarnya gift juga curse ketika kita bilang atau bicara soal trading. Karena akal kita sendiri itu sebenarnya musuh kita ketika trading. Itu bisa jadi teman maupun musuh, tapi lebih sering jadi musuh. Makanya kita sebut dengan nama cognitive bias. Sebenarnya lebih berat ke psikologis, kita bicara soal akal, soal pemikiran, karena kognitif berarti hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran, ingatan, dan lain sebagainya. Dan bias, itu pandangan kita terhadap sesuatu. Makanya di bawahnya aku tulis logical fallacy, thinking errors, dan mental shortcut yang biasa kita sebut dengan heuristik. Dan ini sebenarnya akal kita salah satu alasan sederhana, alasan yang paling mendasar kenapa kita gagal sebagai seorang trader, karena ketakutan kita yang jadi musuh, akal kita yang jadi musuh. Nah, kita mulai pembahasan soal cognitive bias. Kognitif itu berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk mengetahui, juga kemampuan untuk otak untuk berpikir maupun ya bernalar, bukan merasa ya. Jadi dari bahasa Latin yang kira-kira cognoscere. Nah, kita mungkin berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu tuh kita memiliki kehendak bebas. Kita mengambil keputusan, mengambil tindakan itu merdeka. Kita melakukan dengan kesadaran penuh. Tapi disadari atau tidak, apa yang kita lakukan itu sebenarnya ada pengaruh dari sesuatu yang jauh di sana. Hal-hal yang memang sudah terprogram di semua akal manusia. Itu udah ada. Mungkin kita nggak sadar dari kanak-kanak sampai dewasa kita tuh bawa thinking error ini dan mental shortcut yang seringkali mempengaruhi keputusan dan pemikiran kita dalam kehidupan sehari-hari. Baru kerasanya itu nanti ketika kita trading, bahwa hal ini tuh jadi masalah. Kita nggak ngerasa ini salah, tapi ketika kita trading ini jadi masalah. Karena manusiawi, kita punya akal, kita punya pikiran. Mungkin banyak orang yang bilang bahwa kalau bisa kita bisa detach perasaan kita, mental kita dari trading, itu susah. Kita nggak bakal bisa mematikan maupun menghapus semuanya itu dari otak, kecuali kita emang mati gitu. Kita nggak punya otak sama sekali, kita kena gangguan jiwa. Ini tuh jadi masalah dan juga jadi berkah sebenarnya. Karena hal ini bakal mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, tapi dengan mengerti penyakit-penyakit seperti ini, gangguan-gangguan seperti ini, kita mungkin selangkah lebih maju untuk berpikir lebih bijak maupun rasional, apalagi jika berhubungan dengan uang dan trading. Yang pertama ialah cognitive dissonance. Jadi cognitive dissonance itu artinya tidak selaras. Lawan katanya adalah resonance, tidak selaras, tidak sama, dua hal yang kontradiktif dalam pikiran kita. Bisa jadi itu fakta yang kita lihat maupun pemikiran kita selalu berseberangan dengan fakta dan apa yang kita yakini itu selalu berseberangan. Nah, apa itu cognitive dissonance? Secara sederhana ini diartikan sebagai inkonsistensi. Jadi, kita memiliki dua pemikiran yang berbeda, inkonsisten maupun kontradiktif antara satu sama lainnya. Hal ini merupakan penyebab dari dissonance. Dissonance ini semakin besar, itu bakal mempengaruhi perasaan kita, bisa bikin stres, tidak nyaman, dan tidak tenang. Contoh dalam kehidupan nyata di luar trading adalah ketika kita bilang bahwa rokok tuh jelek, tapi kita perokok aktif. Kita tahu bahwa merokok tuh jelek, tapi kita ngerokok. Itu kan dua hal yang sebenarnya berseberangan. Dan kita selalu memilih cara agar pikiran ini tuh nggak merusak kita. Ya, entah kalian mau bilang bahwa ya ngerokok nggak rokok juga mati gitu, atau kalian bisa rubah kebiasaan karena ngerokok nggak baik, kita bisa tidak merokok dan mulai olahraga, atau karena merokok jelek, saya juga tambah makan sayur, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, dalam trading, ketika kita bicara soal cognitive dissonance, itu terjadi ketika misal ada seorang trader
itu lihat stok aset kelas bahwa ini murah loh harganya. Kenapa kita nggak beli? Ketika dia memilih untuk membeli, dia merasa bahwa dia punya pemikiran, dia punya keyakinan bahwa aset yang dia beli itu tuh naik. Ini bagus, barang bagus mesti bakal naik. Tapi apa yang terjadi? Pemikiran dia salah. Faktanya adalah harganya turun. Aset itu tuh turun, sahamnya turun terus. Apa yang dilakukan? Banyak cara untuk coping ini. Kita bisa bilang bahwa ya nanti kejemput lah, atau ya nanti tinggal DCA, nanti tinggal apa gitu. Dua hal yang bertentangan itu dalam pikiran kita itu selalu berhubungan antara kenyataan dan apa yang kita yakini. Kita mungkin nggak nyadar bahwa ini tuh ada. Makanya trading itu diciptakan di semua platform trading, itu diciptakan yang namanya stop loss. Semua tempat trading diciptakan stop loss, tapi kita tidak pernah belajar dan kita malah senang dengan hal ini. Dalam artian menderita itu menyenangkan. Makanya ketika kita dalam posisi loss, kita selalu hold posisi tersebut. Alasannya sederhana, karena kita berharap. Dan semakin jauh jaraknya, semakin besar loss yang kita tanggung, dissonance-nya semakin besar dissonance, semakin tidak nyaman, semakin stres, semakin sulit kita untuk menikmati hidup. Makanya, tanyakan pada diri sendiri, kapan sih kalian terakhir tidur tenang ketika kalian mengenal apa itu trading? Dan cognitive dissonance, ini salah satu alasan kenapa kita melakukan hal-hal yang mungkin kalian merasa bahwa kalian pintar, tapi kita membuat pilihan yang buruk soal keuangan. Gak usah minder karena seorang Sir Isaac Newton aja ketika dia melakukan investasi di Sotheby, dia juga rungkat. Jadi kita yang emang IQ-nya jongkok juga nggak masalah rungkat. Karena orang yang jenius pun selalu mengingat kesalahan soal finansial. Kita pun nggak lebih baik dari mereka. Kita merasa seperti ini. Nah, jadi ketika trader maupun investor dihadapkan pada pikiran maupun perasaan yang bertentangan, kita selalu bilang gini, saya percaya nih aset ini tuh bagus, tapi kok harganya turun terus? Atau ya secara analisa teknikal ini seharusnya udah turun nih. Aku bisa ngambil short, aku entry sekarang, tapi kenapa naik terus ya? Atau orang bisa bilang ini udah ngehit EMA 200, harganya harusnya turun. Pemikiran soal seharusnya, semestinya, harusnya, itu jangan dibawa ketika kita bicara soal trading. Apalagi soal emas psikologis. Karena apa? Trading itu dipengaruhi oleh emosi manusia yang tidak ada kepastian. Ingat ya, apalagi dalam studi sosial, studi humaniora, itu nggak ada yang 0% salah, 0% benar, maupun 100% benar, maupun 100% salah. Dan semakin kita berharap semua itu harus berjalan sebagaimana mestinya, seperti sains, ini malah bikin dissonance. Dan ini malah bikin ketidaknyamanan maupun stres. Jadi, pikiran pertama yang harus kita tanamkan ketika kita bicara soal uang maupun soal trading, itu soal psikologis. Dan kita bicara apa? Kemungkinan, possibilities. Kita bicara itu. Makanya jangan kebiasaan itu, satu, bilang adu mekanik antara grup A dan grup B. Semua itu soal kemungkinan. Makanya kalau ada orang tanya, ini ada kemungkinan naik nggak? Ya ada. Ini ada kemungkinan turun nggak? Ya ada. Cuma kan kita nggak tahu berapa besar sih kemungkinannya. Dan kalau kita tanamkan ke diri sendiri bahwa ini tuh harusnya kayak gini, kita malah memperbesar dissonance dan kita malah kena mental. Makanya dalam platform trading itu selalu diciptakan stop loss. Kalau udah nggak nyaman, keluar aja. Makanya kan, ketika keyakinan dan tindakan trader itu bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada, kita lihat ini chartnya tuh turun, posisi kita loss. Tapi kenapa kita berharap? Bahkan ketika ada yang bilang, ini tuh di cut loss loh, cut loss loh. Cut loss ini tuh udah turun, udah nge-break support, udah bla 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 bla. Trader bakal bilang, wah nggak mau ah, hold aja. Mereka mungkin bakal menolak informasi yang nggak sama dengan keyakinan mereka, menjadi defensif, dan mereka bahkan mengubah keyakinan mereka lebih hostile mungkin untuk menyelaraskan tindakan mereka. Mungkin mereka kayak, ingat nggak tahun 2021 itu Doge naik, koin-koin anjing itu pada naik kan.
Mereka percaya, ayo Elon, tweet dong biar Doge naik. Tweet dong biar Doge naik. Karena apa? Karena mereka percaya bisa Elon itu tuh bisa naikin harga Doge. Dan ini tuh sebenarnya terlalu aneh untuk sejarah aset kelas. Karena ada satu orang itu bisa memberikan persepsi ke orang lain untuk bahwa ini harganya bisa naik loh, kalian beli ini. Bahkan semua foto gambar anjing, Doge naik. Jadi ketika kita nyangkut, kita bakal menolak kalau orang nyangkut, itu enggak. Mereka itu nanya alasan, ini kira-kira masih bisa naik atau enggak ya? Sebenarnya orang itu tuh nyari alasan, kenapa? Biar dirinya tenang. Makanya tiap kali ada orang tanya pas nyangkut, ini bisa kejemput nggak? Ini bisa kejemput nggak? Pertanyaan pertama yang aku selalu tanyakan, punya stop loss nggak? Karena orang selalu mencari alasan untuk menyenangkan dirinya saat dia susah. Makanya kalau kita udah tahu hal ini, dalam trading itu harus ada rencana. Pertama, rencananya gimana? Paling simpel adalah kalian mau entry di mana, keluar di mana. Kalau kita tahu masuk, nggak bisa keluar, kita kejebak. Dan itu yang orang nyangkut. Nggak sedikit uangnya. Kita nggak pernah diajari soal uang, maka tindakan kita selalu ceroboh. Dan kita selalu digerakkan oleh ego kita, baik itu serakah, takut, maupun pride kita yang terlalu berlebihan. Aku BTC maksimalis. Bodoh amat, aku layer 1 maksimalis. Bodoh amat, mau harganya turun, aku beli. Mau harganya naik, aku beli. Michael Saylor. Semua orang punya horizonnya masing-masing. Tapi, karena kita bukan pemain besar dan kita masih punya tanggungan lebih banyak, egonya itu direndahin. Sederhanakan ego sendiri dan jangan terlalu berlebihan dalam melihat suatu aset kelas. Gunanya kita bertrading, investasi, itu untuk bukan untuk gaya-gayaan untuk kaya, tapi setidaknya menyiapkan masa depan kita yang lebih bagus. Karena disadari atau tidak, orang tua kita atau generasi lama itu banyak yang melakukan generasi sandwich karena mereka tidak punya tabungan. Dan jangan lakukan kesalahan yang sama dengan menggelontorkan semua uang kita untuk investasi yang beresiko. Jadi kalau kalian ngerasa nyangkut, biasa loss, coba cross check deh keyakinan kita dan tindakan kita tuh benar atau enggak. Jika kalian merasa bahwa tidak nyaman karena ada disonansi itu yang terlalu besar, berarti kalian salah. Karena kita takut karena kita salah sebenarnya itu. Lebih seringnya kayak gitu. Dan juga ketika emosi maupun bias trader itu sering kali mempengaruhi saat kita mengambil keputusan. Jadi kita bakal nyangkal informasi yang sejalan dengan mereka. Kalian pernah nggak lagi entry, udah profit, pikiran kalian cuma satu. TP nggak ya? TP nggak ya? Ketika kita mau TP, kita tuh teringat yang dulu. Kalau di TP nanti, nggak profit. Kalau nggak di TP, balik entry. Atau ketika kalian udah profit dan itu tuh balik ke area entry, kalian cuma mikir satu, close nggak ya? Close nggak ya? Katanya kayak gini, katanya kayak gitu. Kita selalu dipengaruhi oleh kayak gini. Kita tahu mau turun, tapi kita ragu untuk masuk. Dan setelah hal tersebut terjadi, kita nyesal. Kita selalu kayak gini. Kita memiliki pemikiran bahwa kita bisa TP di sini. Ini target kita. Target tertinggi kita. Kita mau ke situ. Naik. Sampai di titik sini, sedikit lagi, sejengkal lagi, malah turun. Rungkat. Kenapa? Karena tidak ada yang pasti. Kita hanya ngambil kemungkinan. Ketika kemungkinan besar bakal ke sini, kenapa kita tidak naruh stop loss profit, stop loss plus? Kenapa? Karena ekspektasi kita tuh berlebihan. Karena kita prediksinya, oh harganya harus segini, Bitcoin harus 140.000 1 tahun ini. Akhir tahun 2021 Bitcoin naik ke 100.000. Nyatanya turun ke 15.000. Ketika ekspektasi kita tidak bertemu dengan realita, kita tuh bakal frustasi, kita bakal bingung, bahkan bikin kita ragu. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Karena kita jarang untuk menyederhanakan ekspektasi kita. Kita ingin sesuatu tuh harus wah, harus bagus sekali, harus semakin bagus, semakin menyenangkan. Tapi kenyataannya nggak demikian kan? Makanya
ambil target paling mudah dulu. Karena kita baru start. Dan ketika kita banyak kebutuhan, ya kita ambil sebagian untuk hidup kita, hajat hidup kita. Bukan tiap kali kita pengen jackpot, jackpot, jackpot. Itu tuh mustahil. Di dunia yang memang acak maupun random, kita menginginkan kepastian, itu sulit. Apalagi soal manusia. Satu manusia aja kita belum tentu bisa membaca. Dan ini tuh jutaan kepala di pasar dengan pola pikir yang berbeda. Kita ingin semua orang berpikir seperti kita. Nggak bisa. Salah satu cara buat menang di pasar adalah lawan diri sendiri. Kalau diri sendiri masih kalah, gimana lawan orang lain? Dan ketika kita salah, kita bakal nyari pembenaran seperti yang tadi. Dengan informasi yang bakal mendukung ini. Ini tuh koin bagus secara fundamental, bla 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 bla, dan kita bakal menolak berita negatif. Kalian percaya bahwa Gojek itu tuh aset kelas gede, ternyata kerungkat. Sekalipun kerugiannya tuh banyak, kita tuh bakal percaya, kita menolak semua informasi yang jelek. Harapannya apa? Aset tersebut itu bakal balik ke seperti semula. Wah, bilang ini ada hedge fund besar mau investasi ke sini. Ini nggak mungkin rungkat. Semua orang percaya FTX, dan apa yang kejadian? Scam. Padahal kita cuma satu fakta yang mendukung, tapi di belakang itu banyak fakta yang emang jelek. Makanya tujuan utama, objektif pertama dari trading, investasi itu adalah untuk survive. Untuk survive. Ingat ya, survive. Kalau kalian punya aset, jangan all in. Semua orang bakal bilang jangan taruh telur di satu keranjang yang sama. Caranya gimana? Oh iya, beli koin altcoin segini, ini. Semuanya beli kripto. Kripto satu Bitcoin rungkat, semuanya rungkat. Yang ngajarin kayak gini siapa? Investasi itu tuh cuma beli kripto. Rusak. Dan ketika kita salah saat trade, kita kalah, kita tuh mesti pilihannya dua. Di antara dua ini, kita exit trade sekarang biar nggak rugi, atau kita hold sampai BEP. Ketika BEP, pikiran kita cuma satu, kalau bisa profit kenapa enggak? Otak kita tuh bakal dimainin terus ketika kita trading. Dan kalian punya posisi, emosi itu masuk. Ketika kalian memikirkan soal PNL, emosi itu masuk. Semua ini ketika emosinya masuk, sebelum kalian entry trade, nggak ada emosi sama sekali masuk. Orang bebas saja bilang Bitcoin mau naik, Bitcoin mau turun. Tapi ketika dia ada entry, di situ dites. Apalagi orang yang lihat PNL terus. Dia udah lihat PNL, wah dapat nih $100, dapat nih $500. Ketika dia sudah manifestasikan PNL dia, yang senilai katakan $1.000, dia udah mikir, dari $1.000 ini aku mau beli iPhone, dari $1.000 ini aku bisa beli ini, aku bisa beli itu. Ketika kita udah mencoba untuk merealisasikan profit kita jadi barang, kalian udah kalah itu. Kalian bakal mau TP. Dari ketika kalian TP, pikiran kalian cuma satu. Ternyata harganya naik, kalian nyesel. Kenapa sih tak TP? Dan kita tuh bakal kayak gini terus. Tiap kali kalian trading, itu ujian kita. Dan pada kenyataannya lebih banyak orang ambil ujian daripada orang belajar loh di trading. Lebih sering orang tuh ujian terus. Tiap hari diuji mentalnya, tiap hari diuji mentalnya. Loss diuji mentalnya, profit diuji mentalnya. BEP diuji mentalnya. Bolak-balik. Saldo nggak naik, saldo turun. Contoh yang paling wajar itu ketika kita yang biasanya pakai stop loss, kali-kali nggak pakai stop loss. Yang kejadian seringnya adalah rungkat. Pasar berbalik arah, kita averaging, terus-terusan. Nyatanya pasar melawan posisi terus. Satu kali, dua kali kalian bilang, wah ini market salah. Ini gara-gara ada scam, ini gara-gara ada itu. Sampai 4 kali rungkat, berarti ada yang salah dari cara trade dia. Satu kali salah, dua kali dia masih ulang, 3 kali, 4 kali, berarti emang ketagihan bikin salah. Kalau dibilang manusiawi, ya nggak manusiawi. Jadi ketika kalian ngerasa bahwa kalian suka keringetan, susah tidur, bangun tidur lihat HP, mau tidur lihat HP, berarti disonans kalian kegedean. Kita bahkan orang yang trading nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ketika kalian merasakan disonans, kalian bakal meragukan kemampuan dan strateginya. Dan ini masalah berikutnya. Ketika kita meragukan kemampuan dan strategi, dia bakal ngutak-ngatik strateginya dia. Padahal dia baru nyoba 1 kali, oh gagal. Nyoba 1 kali bener, 2 kali bener, 3 kali salah.
ganti strategi. Dan itu salah. Itu curveball. Dia gak bakal bisa trading lagi. Dia gonta-ganti strategi, kalian gak bakal bisa trading. Kalian nyoba long, salah. Kalian nyoba short, salah. Kalian gonta-ganti, bolak-balik. Padahal orang tuh harus tahu kemampuan dia tuh paling unggul di mana ketika nge-short maupun nge-long. Dia trade-nya counter trade atau ikut tren. Beda-beda tiap orang. Tapi karena kita ngerasa ragu, kita bakal gonta-ganti. Dan dari satu event ini, itu bakal jadi event berikutnya. Kalian bisa liquid lebih besar, loss lebih besar, anggap aja butterfly effect. Jadi karena cognitive dissonance ini, dissonance ataupun ketidakselarasan pikiran kita dengan tindakan, berdasarkan kenyataan yang kita lihat, itu seringkali menimbulkan konsekuensi negatif. Seperti, sebenarnya lebih banyak dari ini, melewatkan trade setup yang profitable. Berapa sih dari kalian yang suka nyesel karena trade-nya ini kalian bilang, wah harusnya entry nih, kenapa nggak entry nih? Bitcoin rally, kenapa nge-short? Bitcoin drop, kenapa nggak nge-short? Ketika kalian loss, kalian nggak bakal puas. Membuat keputusan trade yang buruk, impulsif. Kalian pengen entry karena pengen. Ini short, karena apa? VIP ini bilang short. Ini long kenapa? Karena si B bilang long. Aku mau counter. Atau bahkan seringkali kita nambah kerugian dengan averaging maupun holding loss position. Holding loss position ini tuh seringkali disebut dengan nama sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy paling simpel adalah kalian ngerasa sayang kalau jual ini karena udah minus terlalu banyak, udah minus 50%, udah minus 80%, nggak mau TP, nggak mau close. Padahal pas kalian lihat ini udah minus 30%, kalian bisa close, tapi nggak mau. Dan beberapa masalah yang seringkali ditimbulkan oleh cognitive dissonance dalam trading itu biasanya meliputi overconfidence. Kalian percaya bahwa kemampuan kalian tuh bagus, kalian bisa prediksi dan lebih akurat dari sebelumnya. Ini biasanya orang yang baru pertama kali belajar TA sih. Bahwa, oh iya pakai strategi ini tuh bagus. Dia ngerasa ketika bull market semua orang tuh overconfidence. Wah aku bisa nebak koin ini tuh naik. Stok ini tuh bisa naik. Semua orang tuh bakal masuk kayak gini. Percaya bahwa kemampuan dia dalam analisa satu jago dan lain sebagainya. Bahkan sampai titik sekarang, aku aja nganggep ya ini semua kemungkinan dan keberuntungan. Poinnya tuh jangan sampai ketika kalian nggak beruntung, itu semuanya hilang. Karena trading tuh kita cuma ambil kemungkinan terbesar mana sih untuk benar atau salah. Masalahnya orang nggak bisa menakar kemampuan diri sendiri. Kalian bolehlah beruntung satu kali bisa jackpot dapat apapun gitu. Tapi ada satu kali trade itu bakal bikin kita rungkat dan percaya aja itu tuh bakal ada. Kalau kita nggak mau nakar kemampuan kita sampai mana. Jangankan cuma satu kali, bahkan ada orang yang udah bergelut trading lama, itu 4 kali rungkat, beruntun, nggak sampai 3 bulan. Karena apa? Overconfidence. Ketika dia rungkat berkali-kali, kepercayaan dirinya hilang. Trade-nya size-nya lebih kecil lagi, tapi tetap flexing. Karena apa? Dia butuh pengakuan. Confirmation bias. Mencari dan menafsirkan informasi yang hanya mendukung keyakinan dan kepercayaan. Serta mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan. Ini yang tadi. Ketika kalian nggak percaya bahwa Doge itu bakal rungkat, kalian bakal nyari alasan. Doge itu bakal naik terus karena ada Elon backup-nya. Logika aja siapa yang mau beli sih. Pasar tuh jangan lihat bahwa itu tuh cuma candlestick. Tapi duit siapa yang dikorbankan, duit siapa yang mau diambil. Dari situ tuh harusnya orang nyadar. Logikanya tuh sederhana kok di pasar tuh. Siapa yang mau ngeluarin duit lebih banyak dan siapa yang mau ngeluarin duit lebih sedikit tapi dapat banyak. Di pasar tuh cuma ada pembeli dan penjual. Dan pola pikir yang salah dalam trading adalah mikir kalau semuanya itu bisa dilihat dari masa lalu. Bahkan hedge fund segede apa sih, mereka juga banyak yang nggak percaya sama technical analysis, mereka lebih percaya sama fundamental karena horizon mereka lebih gede. Tapi ada orang juga yang percaya fundamental juga rungkat. Bahkan orang yang pakai algoritma juga bisa rungkat. Makanya aku bilang ini tuh cuma soal keberuntungan.
Kita cuma memprediksi, mengira-ira seberapa sih kemungkinannya. Gak ada kemungkinan lebih dari 100%. Paling gede paling 51%. Makanya di takar aja seberapa sih kita bisa. Anchoring bias. Ini tuh pemikiran yang dipengaruhi oleh titik awal. Kita bakal, ketika kita udah punya pemikiran awal, bias awal, kita tuh bakal susah menyesuaikan diri dengan informasi baru maupun kondisi pasar. Ketika kalian udah punya informasi satu nih, tek, kalian nggak bakal mau rubah itu. Ketika kalian bilang bahwa oh Bitcoin tuh mau turun ke 13.000, kalian nggak mau beli Bitcoin sebelum turun ke 13.000. Dan ini tuh salah. Karena apa? Support maupun resisten itu tuh zona, bukan angka pasti. Doge bakal naik ke $1. Sebelum $1 itu udah dibanting. Bitcoin bakal naik ke $100.000. Nyatanya nggak sampai. 70.000 aja langsung turun. Jadi ketika kita udah punya anchoring, kita udah naruh sesuatu, pikiran kita udah naik situ, kita bakal susah buat terima informasi lain. Ini sebenarnya hampir sama kayak confirmation bias. Tapi kita punya anchor awal. Dan emotional bias. Berapa banyak sih dari kita yang ambil trade tuh karena kita greedy maupun takut. Kita tuh susah buat ngambil keputusan karena kita dipengaruhi oleh rasa takut. Kalian mau entry bingung, mau keluar bingung, mau keluar takut nggak profit, mau masuk oh pengen profit banyak, tapi giliran udah loss nggak berani keluar. Jadi apa sih yang harus dilakukan ketika mengalami cognitive dissonance? Sebenarnya sih simple ya. Kita cuma butuh pertama step awal itu tuh rubah cara berpikir kita. Aku bilang kalau kalian mau belajar, pertama pahami uang tuh dari segi psikologis. Apalagi orang yang mau trading, aku nggak peduli seberapa banyak duit kalian loh. Karena banyak orang yang duitnya banyak juga masih bingung kayak gimana caranya ngurus duitnya dan pendekatannya dia ke uang. Karena rata-rata ketika orang punya uang dan dia ingin start investasi, pikirannya cuma satu. Kira-kira dari sekian banyak aset kelas yang harus dibeli itu mana? Salah. Karena apa? Berarti dia mau spending dong. Kira-kira dari sekian banyak aset kelas yang mau dibeli mana? Spending dia. Padahal dia mau saving maupun investasi. Rubah cara berpikir itu gini, kalau kalian trading, tolong rubah fokusnya itu ke seberapa banyak uang sih yang bisa kalian simpan, yang bisa kalian selamatkan. Ketika kalian berpikir bahwa dengan trading kita bisa naruh duit tabungan kita bisa naruh sebagian gaji kita, itu udah salah. Sebagian kecil gaji ya, sebagian kecil. Banyak orang yang menggelontorkan tabungannya, menggelontorkan uang, bahkan ada yang pinjol. Karena poin dari trading maupun investasi itu tuh agar uangnya tuh beranak dan kita punya side hustle buat hidup. Dan kalau orang mikir kadang ada orang yang baru trading bahkan nggak sampai setahun gitu mesti mikir wah trading for living menarik. Itu trading for living itu ya fata morgana sebenarnya itu. Banyak orang yang salah nalar. Orang diajari bahwa jangan taruh telur dalam satu wadah. Tapi dia mau semuanya digamble ke trading. Buat makan aja susah, buat makan aja mikir, hajat hidupnya belum termenuhi, orang trading itu nggak bakal bisa. Jadi pertama trading kita harus mikir, rubah pola pikir kita. Ketika kita misalnya, contohnya kita nggak pernah pakai stop loss, kita tahu nih ya, kita tahu kalau trading itu nggak pakai stop loss itu jelek. Kita tahu, secara pikiran kita tahu. Tapi kenyataannya ketika trading, kita nggak pakai stop loss. Kalau duitnya itu kecil, yang di future, dan itu di total dari keseluruhan aset, nggak seberapa, nggak masalah. Tapi rata-rata 80% orang yang trading kripto di Binance itu duitnya cekak. Ya, itu perlu dipahami. Dan duitnya itu rata-rata masuk future dan yang nggak pakai stop loss itu duitnya gede. Maksudnya yang di saldo future-nya gede. Nggak duit kecil, katakan cuma $10 kalian nggak pakai stop loss, bodo amat. Itu duitnya gede dan nggak pakai stop loss. Tahu nih, salah. Tapi dilakuin lagi. Rungkat dilakuin lagi. Dan ini itu tuh bakal bikin dissonance. Makanya dirubah. Mungkin orang bakal mikir,
Oke, karena tadi nggak pakai stop loss jelek, coba deh pakai stop loss. Coba pakai stop loss, itu udah merubah pola pikir. Dan baiknya pakai stop loss udah mikir, satu awal, langkah pertama. Yang kedua adalah rubah perilaku maupun kebiasaan. Kebiasaannya itu harus pakai tindakan. Pertama berpikir, kedua kita harus punya tindakan. Dan buat ngerubah kebiasaan itu sulitnya minta ampun. Karena yang pertama kali diajari orang, atau diajari diri sendiri, ke diri sendiri juga, soal trading, itu nggak pakai stop loss. Buat ngerubah itu susah. Bahkan kayak aku pun kalau ngajari orang, itu tuh susah orang buat paham ini. Mungkin ketika dia pertama kali nyoba stop lossnya akan makan, terus harganya balik. Stop lossnya kemakan, harganya balik. Stop lossnya kemakan, harganya balik. Bisa aja itu strict. Bisa aja sampai 5 kali beruntun konsekutif. Sering kali kayak gini. Dan ketika kebiasaannya ini ternyata salah, dia bakal balik lagi ke sini. Balik lagi kebiasaan buruknya. Maka dibiasain dulu. Maka ketika ada orang yang pakai stop loss, SL, aku selalu bilang ya udah, nggak apa-apa. Yang penting biasain dulu daripada loss lebih gede. Makanya kalau ada orang kena stop loss tuh sebenarnya jangan diketawain. Wajar. Kecuali emang orangnya bebel gitu ya. Tapi ketika dia mulai belajar buat stop loss dan itu bilang SL, apalagi di grup iseng SL, orang kena mental. Oke, nggak pakai stop loss jelek, saatnya pakai stop loss, dipakai. Atau nambahin pikiran baru. Kalian bisa aja nambahin pikiran baru untuk bentuk positif maupun negatif. Ya, nggak usah pakai stop loss, nggak apa-apa deh. Penting averaging. Ini pikiran negatif. Dan ini yang bikin kita konsisten. Konsisten loss. Jadi, kalau kita ngerasa dissonance, itu pilihannya ada dua. Kalian mau nambah pola pikir yang bagus ataupun jelek. Makanya kayak ngerokok kalian bisa lebih demokratis dalam menerima rokok. Wah, rokok itu jelek. Tapi kalau aku bisa dibarengi sama olahraga, makan makanan sehat, mungkin lebih sehat lagi. Atau aku tuh kebiasaannya ngerokok nih, tapi gimana caranya ngurangi rokok, ngerubah kebiasaan baru, mungkin pakai vape. Bisa kan? Atau ketika kalian pakai stop lossnya nggak kuat deh. Kecilin leverage, kecilin margin. Kan bisa. Tapi kalau kita cuma nambah pikirannya negatif, itu jatuhnya sama aja. Cuma masih bisa terima. Mungkin yang saya menambah pikiran baru tuh ketika pertama kali mau ngerubah. Pertama kali. Yang terakhir, itu masa bodoh. Ini yang paling susah. Orang udah bebel dibilangin susah. Mau kalian nyoba ngomong, wah, ada biasanya di grup tuh ada yang curhat, wah aku tuh baru trading, rungkat banyak, baru trading, rungkat banyak. Kalian mau ngomong sampai mulut berbusa, itu orang nggak bakal berubah. Percaya deh. Kalian mau ngomong sampai orang berbusa, orang itu nggak bakal berubah kecuali dia sadar sendiri dan approach orang lain buat belajar. Karena apa? Kesadaran pertama itu dirubah dari cara berpikir. Ketika dia ngerasa bahwa oke, trade-nya salah, dia bakal berpikir gimana cara trade-nya benar. Dia bakal approach orang lain bilang, oke, aku mau belajar. Ada juga orang yang masa bodoh. Kenapa? Mikir kayak gini. Ya mau trade nggak trade juga rungkat, ya udah tambah semua. Tanggung, udah basah gitu. Ngerokok nggak ngerokok juga sama aja mati. Mending mati sampai ngerokok. Ngerokok sampai mati gitu. Ini masa bodoh. Dan kalau kalian mau ngerubah soal trading, kalian rubah dari berpikir dulu dan kebiasaan. Kalau kalian belum biasa pakai stop loss, dibiasain sampai kebiasa. Kalau kalian kebiasa liatin PNL dan itu salah, kurang-kurangi lihat PNL. Caranya gimana? Ya cari kebiasaan lain. Apa kayak lagi trading jangan kebiasaan di depan HP kayak kalian nyari kegiatan kayak makanya kan kadang saran paling klise itu tuh kalau kalian sedih mungkin coba nyari kegiatan lain ya kenyataannya nggak gitu. Kita jangan terpaku pada sesuatu karena kita nganggur. Kebanyakan orang tuh buka PNL itu karena nganggur dan lihat HP, wah penasaran nih, entry-nya udah berapa ya? Dan ini tuh udah kebiasaan. Sulit buat dirubah. Yang kedua, anchoring effect. Anchoring effect itu tuh di mana trader itu tuh bakal naruh anchor ya tadi naruh titik pertama untuk ambil keputusan. Kalau orang bilang bahwa Bitcoin itu tuh bisa ke angka sini, kalian bakal ngambil sampai situ. Bisa aja ketika kalian ngerasa entry-nya nggak kejemput karena terlalu bawah atau TP-nya terlalu tinggi dan nggak kejemput. Itu dua hal itu. Atau ketika kalian bilang anchoring effect-nya bisa aja ketika
tanggal sekian bakal terjadi unlock Bitcoin. Ingat tanggal 21 Juli 2021, orang tuh pada bilang Bitcoin itu unlock GBTC, kemungkinan bakal nambahi supply Bitcoin. Dan kenyataannya harganya malah naik. Jadi kita udah punya satu informasi yang kita bakal ambil dan percayai terus, kita nggak mau rubah itu. Dan ini salah. Kenapa? Karena kita harus apa ya bilangnya? Kita tuh harus bisa beradaptasi sama market. Karena kita nggak bakal, karena pasar tuh berubah, dan kalau kita masih sama, stagnan, statis, nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Dan karena kita punya anchoring effect, biasanya kita nggak jadi rasional, karena percaya bahwa Elon bakal naikin harga Doge, yang percaya aja. Ada koin unlock nih, ini bakal turun. Kenyataannya enggak kan. Seringkali itu kebalikannya. Makanya kalau kalian tahu bahwa kalian punya kebalikannya, karena semua itu punya kemungkinan, pakai stop loss. Kalau nggak mau stop loss ya keluar, mandiri gitu. Misal kayak gini aja deh, kalian punya titik profit segini, nih kalian SL. Kalau orang udah punya anchor profit di sini, dia nggak bakal rubah. Kalau nggak kena sini, paling beda berapa pips, berapa persen, nggak mau. Nggak mau kalau nggak TP. Entry udah. Dikit lagi kena. Dan kenyataannya kalau kita nggak TP, turunnya gini, wah ini masih naik lagi, market bikin high, low, higher high. Ya kemungkinan ini higher low, oke naik, ya dikit lagi TP. Gak ada orang tuh bisa TP di pucuk banget, entry di bawah banget, ambil nilai rata-rata. Dan kenyataannya, balik lagi ke entry, orang masih bisa berharap dan rungkat. Seringkali kayak gini. Karena trade tuh, katakan 80% trade yang kalian ambil tuh sampah. Paling BEP, TP1 atau TP2, dan kayak gitu, seringkali kayak gitu. Apalagi kalau orang tuh nggak ngukur kemampuan dia TP itu sampai mana. Jadi bisa aja ketika contoh anchoring effect, ketika orang beli saham, beli aset kelas yang harganya tinggi, dan kemudian harganya turun, orang tuh bakal nganggep bahwa high sebelumnya itu bakal dijemput. Coba aja kalau dia berani out gitu. Coba aja kalau orang berani out, dia ngerubah posisinya, duitnya nggak nyangkut. Tapi kebanyakan apa? Dikit lagi BEP, nggak di TP. Dikit lagi BEP. Ya kalau udah BEP, mau dikit lagi BEP atau loss sedikit aja close, itu nggak masalah kan. Selama duitnya nggak hilang banyak. Tapi orang rela nggak rela. Jadi dia punya titik sini, dia nggak mau close sebelum kena sini. Susah. Makanya kita bisa ngurangi ini dengan pertama punya trading plan. Jadi kita bisa fokus ketika trade open, emosi kita tuh ada. Cara untuk meminimalisir ini itu kita kudu punya plan. Karena di tengah saat posisi trade kita terbuka, kita terombang-ambing. Entah mau TP, entah mau CL, entah mau gimana. Kalau kita nggak punya plan, bingung sama sekali. Ketika loss aja baru tanya, ini gimana ya kalau loss ya, di close atau enggak? Susah. Makanya kalau orang gini, kita tuh harus fleksibel. Kalian punya SL di sini, kalian punya entry level, kalian punya stop loss, dan kalian punya TP. Di sini kalian ambil semua. Kita bisa lebih demokratis, kita bisa lebih ya berdamai sama diri sendiri. Mungkin kita bisa bagi take profit 1, take profit 2. Ketika kena take profit 1, kalian bisa ambil berapa persen? Ketika kena take profit 2, kalian bisa ambil berapa persen? Atau ketika kena take profit 1, kalian mau nyoba naruh stop loss-nya ke entry. Dan ini yang harus kita biasakan. Tapi banyak orang yang ketika nyoba kayak gini, baru kena TP1, SL naikin, kena SL, harganya naik lagi, nyesel. Emang kayak gini realitanya. Trading itu katakan 80% dari trade yang kita ambil. Kalau kalian ngambil kayak gini semua, entry 1, SL, TP semua, kalian nyesal juga. Ketika ngambil TP bertahap, nyesel lagi. Ternyata kalian TP di sini lebih gede, pas nyari atas tinggal sisa-sisanya. Nyesel nggak? Nyesel. Udah mindahin SL. Udah mindahin SL, kemakan, harganya kena TP all. Kena SL dulu, harganya kena TP. Ya kayak gini trading. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang pasti. Makanya
Yang pasti adalah kita itu tuh kudu ngurangi resiko. Ketika kita udah take profit 1, bisa aja ambil sebagian, SL-nya naikin sebagian. Jadi kerugiannya tuh nggak gede, atau mau di hold lagi tapi SL naikin, terserah. Biasanya mana? Nyaman di mana? Itu kan yang harus dilatih. Dan kadang kita tuh ngambil contoh cuma 1 kali atau 2 kali trade. Ketika ada trade terakhir kalian pakai cara naikin stop loss, kemakan kalian nggak mau pakai metode ini. Karena harusnya TP all, tapi kenapa kena SL? Ya trade kayak gini gitu loh. Dan ini udah dibiasain. Sampai kita nemu klik, kapan sih kita bisa trade dengan nyaman? Kalau nggak nemu kliknya ngapain? Dan gambler's fallacy. Ini yang paling sering salah. Kalau aku tanya ini, kalian bisa tulis ya. Dari ketiga gambar ini, manakah yang lebih mungkin terjadi? Kalian bisa jawab A. Kalau kita ngelempar koin, ini bakal keluar sekuensinya tuh kepala, ekor, ekor, kepala, ekor, atau ekor semua, atau kepala, ekor, kepala, kepala, kepala. Kira-kira mana yang lebih mungkin terjadi? Yang lebih wajar? Kalau kalian suruh milih, lempar koin, pilihannya mana? Sekuensi ini yang kira-kira buat kalian itu paling mungkin terjadi. Kalau kalian lihat kayak gini, bisa jawab? A. A ya? A. Mana lagi menurut kalian? B berarti C? B? Nggak ada. A. D. C? Yakin? Kalian ngerasa bahwa ini lebih mungkin banyakkan A ya? Bentar. Iya, banyakkan A. Jadi B nggak mungkin. Ini kan aku bilang yang lebih gede, mungkin A ya. Tapi sebenarnya sama. Makanya aku bilang gambler fallacy itu kayak gitu. Kalian nyadar nggak sih kalian salah semua? Karena semuanya tuh mungkin. MU yang katanya juara aja bisa loss berturut-turut. Jadi kalau kalian muter koin, sekuensnya ini muter satu koin, chance-nya tuh berapa? 50-50 kan? 50 bakal keluar kepala, 50 bakal keluar ekor. Mau kalian putar 50 kali, kesempatannya cuma 2 itu, sama aja kayak trading. Mau kalian pilih, orang selalu bilang gini, kalau nggak naik ya turun, bener. Cuma ketika kita trading dan kita punya pengalaman kemarin atau 2 hari yang lalu atau barusan aja kita trading itu shortnya salah, kita bakal ngambil kesempatan buat long. Karena apa? Kita udah ada prolonger loss. Ketika ini yang disebut dengan recency effect. Jadi ketika kita terakhirnya tuh ngapain? Katakan kita menang berkali-kali. Kita bakal mikir, oke, kita bakal menang lagi. Makanya jangan heran ada orang win rate-nya 90%, 80% itu satu kali game terungkat. Dia kayak gitu. Karena apa? Dengan adanya kemungkinan kayak gini, yang ke-6 ini tuh belum tentu ini tuh ekor lagi. Dan semuanya itu bakal ada. Makanya di dalam trading ada yang namanya consecutive loss. Ngerti? Jadi kalian bisa aja SL berturut-turut, profit berturut-turut. Belum tentu profit loss, profit loss, profit loss. Cuma dua hal yang konsekutif ini, baik loss maupun profit, itu bakal nambah beban di dalam pikiran kita. Ketika kita terus-terusan loss, kita bakal ngerasa minder. Dan kita ngerasa bahwa analisa kita semua itu salah. Ternyata ada satu trade yang itu kalau di hold, itu profit. Bisa nutupin loss yang 5 kali beruntun. Sayangnya, karena kita terbawa-bawa berdasarkan recency effect, kemarin-kemarin loss mulu, kita ngambil TP terlalu dini. Atau ketika kalian TP
profit terus 5 kali berturut-turut, satu trade ini kalian bakal ngambil trade dengan margin lebih besar. Dan karena kalian ngerasa bahwa dari 5 trade berturut-turut aku averaging profit, ini aku averaging lebih gede, marginnya lebih gede, dan boom, merungkat. Dari ketiga gambar ini semuanya tuh mungkin, karena kan 50-50. Mau kamu pertama kali kena ekor, kedua bakal ekor lagi, atau kepala lagi. Atau karena berturut-turut merah, ini bakal hijau. Nggak kayak gitu. Market juga sama. Jadi gambler fallacy itu kecenderungan untuk berpikir bahwa hal random, baik itu roulette, flip coin, judi, blackjack, itu ketika berturut-turut kalah, kalian satu kali bakal menang. Nggak gitu, chance-nya masih sama. Market kalau kita trading ya market, kalau nggak naik ya turun. 50-50. Apa ada yang bakal bikin chance-nya tuh naik? TA tuh nggak bakal bikin chance-nya naik. Cuma kita menganalisa aja kemungkinannya yang gede mana. Tapi nggak bakal itu chance benernya gede. Enggak. TA itu tuh untuk mengetahui aja. Itu nggak bakal bikin kalian profitable. Dan dalam trading, mungkin trader tuh bakal berpikir bahwa ketika market berturut-turut merah, nanti bakal hijau. Jadi kalian ngambil itu. Dan ketika turun, nggak pakai stop loss, kalian berharap bakal naik lagi. Dan ya salahnya kayak gini, ketika kita ada win-win-win terus, yang di sini kalian mikir win lagi nggak? Seringkali kalian bakal terpengaruh sama 5 kali win ini, kalian bakal ngambil, makanya kayak tadi ngambil resiko lebih besar. Ketika loss berturut-turut yang ke-6, itu bakal kalian ngambil trade terlalu dini TP-nya. Karena sebenarnya kesempatannya itu sama aja. Mau flip coin berapa kali sih? Kesempatannya kalau nggak ekor ya kepala. Trade berapa kali? Kesempatannya kalau nggak naik ya turun. Jadi kalau kalian berpikir bahwa yang kayak gini tuh nggak mungkin, mungkin. Aku kan selalu bilang, kita tuh harus berpikir secara segi kemungkinan. Kalau kita udah berpikir secara kemungkinan, kita cuma pilihannya cuma satu, ngambil kemungkinan yang tinggi atau rendah. Makanya kalau kalian tahu harga di support, beli aja. Stop loss-nya di bawah support. Kalau harganya kena resisten, jual aja. Karena apa? Resisten tuh biasa ditolak. Kalau nggak ditolak, kalian punya stop loss. Sesimpel itu, tapi pikiran kita selalu dipengaruhi oleh emosi-emosi kita, sehingga kita tuh enggan. Ketika nge-short di ujung, di pucuk, kalian selalu ngambil harga paling tinggi. Ketika paling tinggi dan kena stop loss, kalian berhenti. Ketika kalian ngerasa bahwa kalian menang terus, kalian bakal ngambil resiko lebih tinggi. Ketika kalian biasa loss terus, kalian bakal ngambil resiko lebih rendah. Atau bahkan terlalu takut buat nyari kesempatan. Makanya, kita cuma perlu menyederhanakan harapan dan juga ketakutan kita. Ingat ya, ketika kita terlalu takut, kita nggak bakal lihat ada kesempatan. Ketika kita terlalu euforia, kalian nggak bakal bisa profit sama sekali. Itu banyak kok yang nunjukin ke aku, ini makasih ya PNL-nya udah naik ini tuh 1 minggu trading. Atau 1 hari, 2 hari trading dia PNL-nya 200%, 2000%, ada yang 1000, tiba-tiba 3 hari kemudian rungkat. Terlalu euforia dengan kemenangan-kemenangan ini, nambah risiko. Terlalu terpuruk dengan loss ini, lupa ada kesempatan. Makanya pikir secara kemungkinan. Kalian bisa aja menang kok. Mesti dari loss trade, itu ada satu trade, itu bakal nutupin semua loss ini. Kalau mau di hold, sayangnya karena recency effect, dari kita ke bawah sama loss kemarin, kita bakal TP kecepatan. Ketika euforia, kita bakal nambah margin kegedean. Kalau bisa, aku bilang belajar buat ngurangi emosi. Ya itu emang susah. Bahkan sampai sekarang aku pun susah. Gitu loh. Jadi ketika kita trader, percaya dengan gambler fallacy ini, dan kena kayak gini, kita bakal mikir, ini market udah overbought nih. Kita bakal jual. Dia udah oversold, kita bakal beli. Nggak kayak gitu konsepnya. Kita, ya kayak tadi aku bilang, kita cuma ngambil kemungkinan terbesar. Dan kadang orang mikir karena market udah naik tinggi ini, nggak mungkin dia nggak turun. Ya kan? Wah ini marketnya udah overbook nih. Jual. Di bawah naik terus. Kalau ada stop loss-nya nggak masalah. Kadang ada yang stop loss-nya 30%. Itu yang jadi masalah. Tanpa leverage lagi. Dan karena ada yang beli ketika harganya kena, sudah breakdown support, orang mikir ini tuh kesempatannya gede buat
turun lebih jauh, tapi orang nggak mau kayak gitu. Seringkali hal kayak gini itu karena kita kurang berpikir aja. Contoh kayak gini, Goto. Orang mungkin mikir ini support, iya kan? Oh mantul, mantul sampai sini. Di sini mantul turun, lebih jauh malah. Ini lebih dari 100%. Ini minusnya ada lebih dari 100%, lebih dari 80% kalau kita beli di sini dan turun sampai sini. Rungkat. Karena kemungkinan, aku bilang sih kemungkinan kalian mau beli sini, nggak masalah. Tapi ada stop loss-nya kan. Kalau nggak ada stop loss-nya harus sampai bawah sini. Dan ketika sampai bawah sini, kalian bakal dibawa sama yang namanya sunk cost fallacy. Kita ngerasa bahwa wah udah ngabisin duit banyak, ngabisin waktu banyak buat beli aset kayak gini. Ya udah hold aja sampai kalau nggak jadi cacing ya jadi naga. Sayang duitnya. Sunk cost fallacy. Ini tuh sebenarnya berhubungan sama uang, dalam hubungan. Kenapa orang selalu bertahan pada hubungan yang salah? Karena ngerasa waktunya udah terbuang. Tenaganya udah terbuang, uangnya udah terbuang. Jangan heran orang bakal ngemis-ngemis soal hubungan. Begitu juga dengan aset. Jadi kalian bisa pakai apa yang kalian pelajari hari ini. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa aku jelasin, cuma waktunya gak cukup. Jadi sunk cost fallacy adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana seseorang ataupun trader, individu, investor, itu ngerasa sayang banget buat jual asetnya yang udah under value, udah minus banyak karena udah makan waktu dan biaya gede. Dan dalam kondisi ini, biasanya orang tuh kalau nggak pasrah ya DCA. Dan dia nggak tahu sama sekali apa yang harus dilakuin. Kadang dia selalu berpegang pada keberuntungan orang lain. Benchmarknya tuh orang lain. Mungkin wah orang lain bisa kaya dari beli aset ini. Jangan jadiin keberuntungan sebagai benchmark kita untuk mengikuti orang loh. Salah. Kalau ada orang lain bisa profit karena beli ini, kita tuh belum tentu bisa masalahnya. Karena horizonnya beda-beda. Kalau ada orang lain bisa profit karena scalping, ya jangan diikutin dulu gitu loh. Sebelum kita tahu, seringnya adalah kita ikut-ikutan tanpa tahu apa sih sebenarnya mau diikutin. Jadi malah kayak gitu ketika kita ngerasa bahwa waktu, uang, dan tenaga kita sudah terbuang banyak, kita ngerasa sayang buat buang ini. Makanya kan ini, ketika aku membuat kesalahan, pilihan yang salah, aku bakal bertahan sama ini. Enggak, uang, kehidupan sosial itu tuh bukan matematis yang min kali min sama dengan plus. Dua salah, itu nggak bakal jadi bener. Ketika kalian salah, kalian tahu bahwa ya daripada celinging ke sesuatu yang emang udah salah, kenapa nggak move on? Nyari sesuatu yang baru. Sayang loh duitnya. Gitu. Makanya ada stop loss. Balik lagi, paling dasar dari trading adalah paham stop loss. Tapi banyak orang yang nggak paham ini. Jadi banyak orang yang bakal megang stok, megang aset yang tidak menguntungkan karena sudah banyak duit di situ. Dan dalam kondisi ini, kita nggak pengen duitnya lenyap, tapi kenyataannya duitnya udah lenyap. Dan dari kesalahan kayak gini, itu yang bikin kita dissonance. Kita nggak nyaman, susah tidur. Sayang banget ya duitnya bisa rungkat kayak gini. Ataupun ketika kita udah banyak waktu buat lihat analisa kayak gini dan kita percaya bahwa market ini tuh bakal naik maupun bakal turun, kita bakal berpegang teguh sama kemungkinan ini. Aku udah bikin analisa kalau Bitcoin mau ke 70.000, aku kudu stuck ke sini. Jadi kita gak bakal punya analisa yang lebih rasional maupun valid pada waktu ini. Masalahnya itu di sini. Jadi kalau kalian pengen berubah, gitu, masalahnya adalah nggak ada alat mekanis itu yang bisa bikin kita cegah trade yang prematur dalam artian dari segi judgment, dari segi decision making, dari segi tindakan juga itu nggak ada alat mekanis yang bisa mencegah ini. Nggak ada loh. Aku bilang selalu nggak ada. Karena apa? Orang ketika kita masih berhubungan sama orang, kita tuh masih bisa punya error lebih besar. Ketika kita terpengaruh dengan emosi, itu paling susah. Makanya kan babakan psikologi, sosiologis itu lebih rumit sebenarnya tuh. Tapi orang mikirnya ketika belajar matematika itu lebih susah. Padahal itu pasti gitu. Tapi kalau kalian lihat teori-teori soal human error, itu sebenarnya lebih ribet. Matematika mungkin terlihat susah tuh karena ngitung. Dan
Kalau kalian masih trading, itu nggak bakal bisa kalian nggak bakal bisa nyari cara buat nyegah kalian bikin kesalahan tuh nggak ada. Kecuali satu, kalian disiplin dan juga percaya diri. Percaya metode, strategi, dan apa gimana. Itu diri sendiri lagi, balik lagi ke diri sendiri. Aku nggak bilang kalau kalian tuh salah, kalau kalian ikut VIP. Cuma masalahnya VIP itu kan cuma ngasih kalian sinyal. Dan entah di tengah jalan dia entry atau keluar, dia jarang ngasih tahu. Seringnya, ketika orang join VIP, dia mau keluar ya gimana? Orang juga ragu ke diri sendiri kok. Berapa banyak orang yang selalu bilang, wah ini loh analisaku, bagus. Tapi setelah kejadian dan ditanya entry enggak? Enggak. Kalau emang sepercaya diri itu pada metode sendiri, kenapa enggak entry? Dan kalau pengen bisa nyari makan sendiri, coba untuk disiplin dan percaya sama metode diri sendiri. Banyak orang kok metodenya beda-beda. Ada temanku aja yang nggak tahu TA, bahkan mungkin boleh dibilang di bawahku aja, dia selalu profit, trading ditinggal mancing, tapi dia masih percaya kalau aku yang nyuruh ngajarin orang lain. Bahkan nyuruh ngajarin adeknya juga nyuruhnya ke aku. Karena beberapa orang punya kelebihan masing-masing kan. Tapi kalau kalian punya metode sendiri, coba deh pakai terus dulu sampai kebukti itu tuh profit, bukan sampai kebukti salah ya. Karena di trading kita tuh bakal ngerubah metodenya tuh ketika satu kali salah gitu. Kalian pakai metode ini loss, kalian berhenti, pindah metode lain, itu salah. Pakai itu sampai sebosennya. Sampai bosen dan ngerasa bahwa ini metodenya udah nggak cocok, baru berubah. Katakan minimal sampai 100 kali trade, atau kalian udah profit, baru berubah. Tapi banyakan orang langsung, ini metode ini jelek, ganti. Metode ini jelek, ganti. Indikator ini jelek, ganti. VIP ini jelek, ganti. Makanya kadang aku heran ada orang bisa join VIP banyak banget tuh buat apa. Karena pikiran orang tuh beda-beda. Ketika kalian maksa ikut VIP 1, itu nge-short. VIP 2 itu ngelong. Itu bakal bikin dissonance lain. Kalian ngerasa bahwa, oh yang sering bener tuh VIP 1. Ketika VIP 1 itu yang biasanya bener ternyata salah, dan VIP B yang ternyata salah bisa bener, kalian bakal bisa dissonance lagi. Kalian bakal mumet lagi. Malah banyak kesalahan, berpikir lagi, atau yang bilang paradox of choice, karena kebanyakan pilihan, kalian pusing. Makanya, aku kasih satu saran lagi, kalau kalian ikut grup kripto, minimal yang sepaham deh. Kalau mau ngasih sinyal, itu biasanya ada mirip-miripnya orangnya tuh. Cara metodenya dia, ambil itu. Kalau nggak cocok, atau kebanyakan, kalian bingung. Semakin banyak pilihan kita semakin pusing. Tapi kalau dihadapkan sama dua pilihan, ketika satu hilang, nggak apa-apa. Kalian mungkin nggak gitu nyesal. Tapi ketika banyak pilihan, dan satu itu benar, yang kalian pilih salah, ada salah satu yang benar yang kalian pilih salah, itu lebih ngenes. Makanya nggak heran, orang yang trading altcoin itu banyak kena mental. Karena ngerasa bahwa, aduh altcoin yang aku pilih ternyata nggak terbang. Altcoin yang nggak dipilih malah terbang. Perasaan nyesalnya itu lebih gede. Dan 4 langkah untuk buat disiplin dalam trading, itu pertama punya analisa. Ya, identifikasi dan ikuti arah tren dari pasar. Tren ini tuh tergantung time frame yang kita pakai. Bukan dari harapan, bukan dari keserakahan, ataupun ketakutan. Kalian jangan pakai ini. Karena kebanyakan pasti pakai ini. Wah, harapannya Bitcoin bakal ke sini, serakah, nggak mau TP, dan takut buat close posisi normal. Tapi jangan pakai ini. Jangan jadi orang normal deh. Jadi, karena banyakan dari kita, ataupun orang yang baru belajar itu pasti nggak lihat gerakan market. Dan biasnya tuh yang jelas. Kalau kalian biasanya long, itu long aja. Dan ketika longnya salah, ya udah. Kalau kalian biasanya short, short aja dulu sampai kalian biasa gitu. Sampai kalian salah deh. Karena kebanyakan orang udah salah, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Nggak gitu. Perhitungkan risk. Ini tuh paling simple loh. Sebelum trading. Ngitung risk, itu kalian hitung semua harta yang kalian punya. Ya. Misal kalian punya rumah, punya dan lainnya kendaraan, terus kalian lihat saldo future kalian. Kalau itu nggak gede-gede amat, katakan
di bawah gaji bulanan kalian, di bawah uang bulanan kalian, dan kalian trade itu, berarti nggak masalah, kalian nggak bakal takut. Cuma rata-rata orang kenapa nggak berani ngambil resiko, trading cuma 2 digit, udah deg-degan, karena mungkin itu kegedean. Jadi position size-nya tuh berapa? Kalau balance-nya cuma $100, kenapa trade $50? Kalau balance cuma $100, trade $50, leverage-nya mentok. Gara-gara ada lihat di grup VIP ada yang trade pakai duit all in 70 leverage-nya 200 kali, profit gede. Bagi dia $1.000 tuh itu kayak 10.000-mu. Walaupun mungkin nominalnya gede bisa buat beli motor, tapi beda loh. Mungkin kita selalu naruh benchmark ke orang yang udah sukses duluan. Salah. Kalau kalian lihat orang lain trading itu profit gede, karena dia naruh duit gede, berarti salah. Kalau best trade kita itu lihat orang dengan leverage 200 kali, 150 kali, 100 kali, trade kalian aku berani jamin itu salah dan kalian belum profitable sampai saat ini. Benchmark-nya tuh bukan dari situ. Tapi lihat bagaimana cara dia ngelola emosi dan trade-nya. Yang aku bilang temenku itu tuh trade-nya emang kalau dibilang dia nggak pakai stop loss, enggak, tapi dia risk-nya udah keukur. Jadi balance yang masuk ke future dia itu tuh lebih di bawah duit dia buat sehari-hari. Jadi mau loss pun nggak gitu ngaruh ke kehidupan nyata. Banyak kan ketika gaji cuma UMR, trade-nya maunya margin DPR. Itu gimana? Position size-nya kegedean, resikonya nggak bisa diterima, dan masih tanya, gimana sih caranya hold posisi? Ya susah. Keberuntungan satu kali itu jangan dihitung. Orang mungkin aja bisa beruntung satu kali, tapi kemudian bisa rungkat tuh banyak banget. Jangan ragu buat cut loss maupun stop loss. Loss tuh bagian dari trading, sama aja kayak kalian belajar sepeda tuh pasti jatuh. Kalau kalau nggak mau kebakar jangan main api, kalau nggak mau basah jangan main air, kalau nggak mau loss jangan trading. Loss tuh bagian dari trading, cuma loss-nya tuh udah terukur. Dan ini nanti pembahasan berikutnya yang mau aku bahas di minggu berikutnya, itu soal bagaimana cara kita mempersiapkan diri buat kemungkinan-kemungkinan yang salah dan kalian berpikir secara kemungkinan ataupun probabilitas. Karena kalau kalian mau terukur, kalian jatuh udah terukur, kalian nggak bakal patah tulang. Kalian jatuhnya udah terukur, maka kalian nggak sakit-sakit banget gitu loh. Jadi jangan ragu. Kenapa ragu? Nggak tega. Nggak tega kenapa? Lebih tega duitnya loss semua gitu. Salah. Dan gunakan money management yang jelas dan sistematis. Tadi, tadi. Kalian punya aset berapa, taruh future berapa, itu buat di tradingin, buat dijudiin gitu. Buat di gambling. Dan ketika kita ngerasa bahwa udah gajinya UMR, masukin ke future sebulan sekali, itu setengahnya. Nangis. Itu nggak bakal berani, yakin lah. Apalagi ketika kita profit itu udah diukur, oh oke, aku cuma modal $100 sekarang udah jadi $1.000. Dia udah mikir, orang udah mikir di pikirannya ini $1.000 itu mau buat dibeliin A, B, C, D. Besok-besok nggak bakal profit lagi. Karena ketika kita udah punya pikiran mau merealisasikan profit, kita bakal langsung TP. Dan ketika kita TP nyoba trading lagi, kita bakal start dari awal dan itu lebih susah lagi. Dan kita nggak mau compounding. Padahal compounding atau progressing kayak gitu, itu lebih bagus. Katakan kalau kalian emang duitnya bertahap 400 naik 100%, ambil cuma 20, sisanya puterin lagi. Kayak bisnisnya tuh dikembangin. Aku bilang berkembang, ya. Jadi ketika duitnya berkembang, naikin. Tapi kebanyakan ya mungkin ada yang salah, kalian udah bisa naikin duit 100 jadi 500, kalian ambil semua. Susah. Jadi susah berkembang tuh dari situ. Banyak kok sebenarnya. Orang kesalahan trading tuh mulai dari preparation pace, analisanya mungkin rada kurang, money manajemennya kurang bagus, dari segi deponya aja salah karena pakai duit panas, karena pakai duit yang dia seharusnya buat hajat hidup. Itu nggak banyak loh, hampir semua orang yang aku tanyain ketika minta belajar, aku selalu tanya duitnya, kalian udah pertanyaan pertama yang aku tanya ketika orang bilang mau belajar, itu udah loss berapa?
Kalau bisa loss-nya gede, aku tanya itu duitnya duit hajat hidup atau bukan? Ketika duitnya hajat hidup, aku nggak mau nerima. Karena udah beban. Dia bakal mikir bahwa duitnya itu tuh buat makan aja susah, mau trading gimana? Kalau orang udah makan aja susah, ngapain trading? Kerja dong. Itu tuh udah salah. Kita tuh trading itu dari spare money, uang yang uang dingin, uang yang bukan emang duit harusnya kita pakai. Ketika kita ngerasa bahwa duitnya itu harus pakai, duit kalian nggak bakal berkembang. Mungkin bisa beruntung satu kali, tapi kalian WD dan nggak bisa beruntung lagi. Dan berkembangnya lama. Makanya berani nggak ngambil resiko. Inti trading itu kan ngambil resiko, investasi ngambil resiko daripada duitnya ngendep di bank. Sekarang pakai pola pikir gini deh, kalian naruh duit ya 100 juta di bank. Setahun tuh jadi berapa? Sekarang kalian taruh duit 10 juta di kripto buat main future, bisa jadi berapa? Kalau yang bilangnya jadi nol, berarti nggak bisa trading. Itu 10 juta, sejelek-jeleknya jadi 11 juta deh. Kalau cuma pakai 10 dolar, itu gampang banget jadi sejuta, sumpah. Jadi 11 juta loh ya, bukan jadi sejuta. Cuma kalau orang yang mungkin secara aja masih blangsak gitu, duit 10 juta tuh masukin jadi 1 juta ya bisa sehari. Cuma kalau pikir gini deh, kalian masukin 10 juta, buat naikin ke 11 juta itu kan 10%. Itu gampang nggak sebulan? Harusnya gampang. Kalau kalian cuma pakai 10 dolar, itu pasti balik kok. Atau 20 dolar, itu pasti balik. Asal ini, kalian punya ini, disiplin. Dan kalau kalian pengen tahu dan belajar lebih lanjut, ini ada beberapa buku yang untuk pertemuan berikutnya yang pernah aku kasih, kalian kudu baca, nanti aku mau ambil dari ini, The Great Mental Model, yaitu dari Farnham Street. Itu bagaimana kita berpikir secara kemungkinan. Kalian bisa baca The Great Mental Models dari Farnham Street maupun Zurich Axiom-nya Max Gunther. Kalian bisa dapat dari PDF online, cari sendiri. Dan aku tekanin kalau kalian pengen tahu gimana cara ngatur duit, paling nggak kalian paham dari cerita-cerita simpel, cuma 160 halaman. Kalian tahu soal uang, kalian baca ini. Psychology of Money-nya Morgan Housel. Kalian wajib baca ini. Kalau emang kalian ngejar financial freedom, paling nggak kalian paham dulu duitnya. Karena yang diajarkan kita tuh dari kecil, sampai kalian dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, soal uang kita tuh diajari soal nominal aja. Bukan dari segi psikologis. Uang tuh bakal mempengaruhi kita kok. Jadi minimal kalian baca ini deh, sejelek-jeleknya. Dan kalau kalian mau lebih advance, bahas soal heuristik, bagaimana cara otak kita berpikir, kalian bisa baca bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Beliau salah satu behavioral economic yang terkenal. Dari sini kalian bisa paham bagaimana cara otak kalian bekerja ketika tahu hal-hal gitu, heuristik terutama. Dari sini paling nggak kalian baca ini deh, sejelek-jeleknya ya. Kalau kalian nggak punya waktu, kalian bisa Google audiobook ataupun illustrated book soal psychology of money. Ini paling utama, kalian kudu tahu. Mau baca berkali-kali pun nggak salah kok. Au revoir, kira-kira demikian untuk pertemuan malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Stres. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, eh sinyal. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sekian untuk malam ini. Minggu depan ada, tapi pembahasan soal yang tadi, Great Mental Model, dan bagaimana cara kita berpikir secara kemungkinan, gitu. Manajemen aset $1.100 berapa? Manajemen aset $100. Manajemen aset $100 tuh kamu kudu entry pakai $5 dan kudu bertahan sama itu. Yang bayar webinar dong, Mod. Jangan yang gratis.
Ya kalian kalau kalian tertarik, kalian bisa join ke Book Cave, I do mentorship, bukan gayaku untuk bisa ngempanin orang tuh bukan gayaku, tapi aku kalau mau berkembang bareng, belajar bareng, dan lebih siap buat soal finansial, bisa. Daripada kalian ya aku bilang sih nggak salah kalau kalian join VIP, cuma masalahnya adalah, kalian tahu nggak yang dilakuin orang gitu. Kalau kalau buat aku daripada ngasih makan orang, gimana kalau kita nanam bareng gitu. Terima kasih atas waktunya, selamat malam dan selamat istirahat. Jika kalian tertarik, kalian bisa join Book Cave, kalian bisa kontak ini, Okta. Selamat malam dan selamat istirahat.